Di dalam surah Al-Mu'minun ada 3 gambaran bahwa orang-orang yang masuk neraka itu dalam satu kesatuan cerita, karena di dalam surah Al-Mu'minun ini adalah mengenai orang-orang yang beriman, gitu ya. Jamak di dalam surah ini orang-orang beriman dalam arti jamak. Dalam surah Al-Mu'min orang beriman saja sendiri, jadi sendiri dan berjamaah, berjumlah banyak, gitu ya. Kita sudah pernah membahas 2 surah ini ya, tapi tidak saya lanjutkan di YouTube, enggak ya, karena saya perlu mendengar supaya kalau 2 surah sekalian itu kelihatannya bisa menghasilkan sesuatu yang komprehensif ya, tapi berat gitu ya. Nanti kita dalam surah Sajadah dengan surah Al-Insan, karena itu dibaca waktu subuh bersamaan ya, tentu berkaitan ya. Mari kita lanjutkan. Kemarin kita telah dapat pelajaran doa yang bukan main itu ya. Rabbana amanna, ya Tuhan kami beriman kepada Allah, kepada Rasul-Rasul, kepada kitab-kitab, kepada hari kiamat ya. Beriman kepada qadar, hasil daripada Rabbana amanna. Berbeda dengan di dalam surah Ali Imran ya. Dalam surah Ali Imran Rabbana innana, di situ masih ada penegasan ya, penegasan masih ragu untuk mengatakan beriman gitu. Rabbana innana amanna gitu ya. Kalau di sini sungguh beriman gitu. Mudah-mudahan kita baca doa ini terus menerus ya. Kita mengharapkan pengampunan dan rahmat ya. Rabbana amanna faghfir lana warhamna anta maulana anta wa anta khairur rahimin, dan engkau adalah sebaik-baik yang memberi rahmat ya. Kemudian doa yang diperintah kepada Nabi yang terakhir ayat 118. Jadi jumlah ayat ini 118 itu. Wa qur rabbirfirli, dia tidak menunjukkan untuk siapa. Rabbirfir, nah itu. Warham wa anta khairur rahimin. Kalau kita baca juga doa itu merupakan doa keseluruhan ya. Mari kita lanjutkan ya. Di dalam surah Al-Mu'min ini panjang, ceritanya jadi panjang gitu ya. Berkenaan orang yang masuk neraka karena kesirikan, sepertinya karena kesirikan ya. Tapi dipanjangkan ceritanya. Memang Al-Quran itu selalu mengajak kita berpikir, mengajak kita mengolah sesuatu gitu. Panjang betul ya. Kalau tidak sabar tentu tidak akan punya kemauan untuk menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya itu. Ini suatu ujian bagi kita ya.
panjang ceritanya itu. Mari kita mulai, ya. Kita ambil dari ayat 76 sampai 101, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya kami telah menimpakan, ya, siksaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mau tunduk kepada Tuhannya dan juga tidak merendahkan diri. Ini artinya kelompok manusia yang sombong. Siksaan itu belum final sebetulnya, ya, gitu. Sehingga apabila kami bukakan untuk mereka pintu azab yang sangat keras, seketika itu mereka menjadi putus asa. Dan dialah yang telah menciptakan bagimu pandangan, pendengaran, penglihatan dan hati nurani, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Ini persoalan hati, pendengaran dan penglihatan, ya. Ini kunci kita diuji itu adalah kemampuan kita mendengar, kemampuan kita melihat, ya. Makanya di dalam doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk orang yang berangkat dari rumah ke masjid, Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa fi lisani nura, ya, dan seterusnya. Jadi Nabi mengajarkan kita supaya, ya, kita harapkan hati kita terbuka, ya. Tapi seharusnya dimulai dari pendengaran kita terbuka, penglihatan kita terbuka, sehingga hati juga terbuka. Nah, kalau hati terbuka, maka gerak, ya, gerak selanjutnya gerak amal. Amal dilambangkan oleh wafi lisani. Lisan itu adalah mewakili gerak daripada amal, ya. Kita lanjut, ya. Dan dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan dialah yang mengatur, ya, pergantian malam dan siang. Tidakkah kamu mengerti? Bahkan mereka mengucapkan perkataan yang serupa dengan apa yang diucapkan oleh orang-orang terdahulu. Mereka berkata, apakah betul? Apakah kami telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang? Kami benar-benar akan dibangkitkan kembali. Ini persoalan yang lama sekali, ya. Jadi kalau kita berdiskusi dengan kelompok-kelompok yang bukan muslim, ya, itu ini yang jadi ceceran mereka, gitu, ya. Mereka berkata, apakah betul, ya. Selanjutnya, sungguh yang demikian itu sudah dijanjikan kepada kami dan kepada nenek moyang kami dahulu. Ini hanyalah dongeng orang-orang terdahulu. Katakanlah Muhammad, milik siapakah bumi dan semua yang ada di dalamnya jika kamu mengetahui? Mereka akan menjawab, milik Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak ingat
Kalau ditanya milik siapa, di Allah. Jadi orang-orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dari sisi ini ya, sisi tauhid. Jadi kalau ditanya milik siapa bumi dan langit serta isinya, tentu mereka katakan milik Allah. Artinya mereka percaya kepada tauhid rububiyah gitu. Karena dia tidak beriman kepada Allah untuk beribadah kepadanya, berarti tauhid uluhiyahnya yang tidak laksanakan ya. Katakanlah, siapa Tuhan yang memiliki langit dan bumi, yang memiliki arasy yang agung? Mereka akan menjawab, milik Allah. Katakanlah, maka mengapa kamu tidak bertakwa? Tidak bertakwa ya. Ini proses yang lompat. Mengapa tidak bertakwa gitu. Mereka akan menjawab, katakanlah, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan segala sesuatu? Dia melindungi dan tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya pada jika kamu mengetahui. Mereka akan menjawab, milik Allah. Katakanlah, kalau demikian, maka bagaimana kamu sampai tertipu? Nah, itu ya. Padahal kamu telah membawa kebenaran, padahal kami telah membawa kebenaran kepada mereka, tetapi mereka benar-benar pendusta. Allah tidak mempunyai anak, tidak ada Tuhan bersamanya. Seandainya Tuhan banyak, maksudnya ya, Tuhan itu tunggal. Tapi kalau mereka berpikir bahwa Tuhan itu banyak, gitu ya, maka masing-masing Tuhan itu akan membawa apa makhluk yang diciptakannya. Masing-masing Tuhan itu tentu membawa makhluknya yang diciptakannya kan. Dan sebagian dari Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu. Ini kalau kita menghadapi cerita seperti ini, sepertinya ya sudah, kita tuh yakin, percaya, ngapain perlu diceritain lagi ya. Demikian telitinya Al-Quran. Sebab ini akan dijadikan hujah. Apa yang diceritakan di dunia ini di dalam Al-Quran dijadikan hujah pada waktu pengadilan nanti. Ya, nanti kita lihat bagaimana Allah mengajarkan kita bahwa itu akan dijadikan hujah. Jadi tidak ada sesuatu yang lolos dari pengadilan itu, ya. Dan pengadilan itu merupakan sempurna, ya. Contoh-contohnya sempurna. Gitu. Katakanlah Muhammad, wahai Tuhanku, seandainya Engkau hendak memperlihatkan kepadaku apa azab yang akan diancamkan kepada mereka, maka Nabi Muhammad tuh diajarkan doa, ya Tuhanku, maka janganlah Engkau jadikan aku dalam golongan orang-orang zalim. Ya. Jadi kita diajarkan untuk kadang-kadang kalau melihat kezaliman, kekafiran, kekufuran, kita berdoa ya. Rabbi fala taj'alni fi qaumi zalimin.
Ini doa-doa itu yang kecil-kecil sederhana itu kita baca ya. Apalagi memang sedang membaca Quran, renungi ya. Rabbi fala taj'alni fil qaumiz zalimin, dan sungguh kami kuasa untuk memperlihatkan kepadamu Muhammad apa yang kami ancamkan kepada mereka ya. Wa inna ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadiru, berkuasa ya gitu. Nah selanjutnya ini perlu kita ingat ya, untuk kita laksanakan. Tolaklah perbuatan buruk dengan yang lebih baik ya. Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan cara yang lebih baik ya. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan kepada Allah. Idfa' billati hiya ahsan. Nah ini doa. Selanjutnya diajarkan dua doa ya. Kalau saya selalu pakai waktu berdiri sebelum sholat ya. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin ya Tuhan, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan. Ya. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin. Kemudian wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun, dan aku berlindung kepada Engkau ya Tuhanku agar mereka tidak mendekat padaku. Jadi jangan sampai setan itu mendekat gitu. Dua doa yang bagus sekali ya, selalu kita baca. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun, supaya jangan dekat ya. Dijauhkan dari bisikan-bisikan setan dan dia jangan dekat. Demikianlah keadaan orang-orang di sini dinisbatkan orang kafir. Menurut saya nggak perlu ada tambahan kurung ya, karena ini dalam surah Al-Mu'minun. Hingga apabila datang kematian kepada mereka, seorang dari mereka dia berkata, wahai Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. Nah ini waktu mau sakaratul maut ya. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un, minta kembali waktu mau mati ya, waktu mau mati gitu ya. La'alli, agar aku beramal a'malu sholihan fima taraktu kalla ya. Agar aku dapat berbuat kebajikan, beramal yang telah kutinggalkan, sekali-kali tidak. Makanya tidak relevan kalau orang kafir. Ini orang yang tidak beramal ya, tidak beramal. Jadi orang yang sedikit amalnya, itu digambarkan nanti selanjutnya. Dia berkata, wahai Tuhan, kembalikanlah aku ke dunia agar aku dapat berbuat amal yang telah kutinggalkan. Sekali-kali tidak, sungguh itu adalah dalih yang diucapkan saja, dan di hadapan mereka ada barzah, alam barzah ya. Jadi belum sampai ke pengadilan, ini alam barzah, mati
dan berada di alam barzakh sampai pada hari mereka dibangkitkan. Saya kira itulah gambaran, mudah-mudahan kita semakin hari semakin meresapi ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.